visi. Ya, jadi mewujudkan visi itu, untuk melakukan visi yang dilakukan apa? Itu namanya misi. Jadi yang pertama, kita harus meningkatkan semangat pengurus dalam melayani Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah loyo, ya gembala juga loyo, gimana mau ada pembaharuan? Dan kadang-kadang kita bisa merasa loyo dalam pelayanan. Betul ya Bapak, betul ya? Ibu-ibu betul ya? Oh, ibu Moni mulai loyo juga tuh, mau kasih makanan nggak capek gitu ya? Atau ibu Evo juga jauh lagi nih. Aduh, lagi kondisi gini ya. Semua kita bisa loyo. Ya, pendeta bisa. Ada rasa titik jenuh, itu sebabnya perlu seperti sekarang ini kita diasah lagi. Ya. Kita baca firman Tuhan Roma 12 ayat 11. Yang pertama dulu, apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan semangat, ya, semangat pengurus dalam melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11. 1 2 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, menarik. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Banyak faktor yang membuat kita bisa kendor. Ya, di dalam diri kita sendiri sudah begini. Keluarga, ya, situasi yang ada, ekonomi, macam-macam. Ya, dan di situ biasanya iblis bekerja. Mulai membuat kendor kita, ya, digoda. Nah, tetapi kita kembali lihat, biarlah rohmu menyala-nyala, nyalakan terus, ya, semangat terus, dan layanilah Tuhan. Komitmen kita semula, di mana kita mau melayani, harus terus kita ingat, saya dipanggil untuk melayani. Ya, yang lain tetap kita kerjakan, tapi semua yang kita kerjakan itu orientasi harus kepada pelayanan, ya, kepada pelayanan. Kemudian 2 Timotius 1 ayat 6. 1 2 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, anak rohaninya, anak didiknya, ya, yang terlibat dalam pelayanan. Kamu punya gitu ya, kamu punya. Ayo kobarkan. Bapak Ibu punya, tidak ada di antara kita berkata saya nggak punya apa-apa. Punya, pasti Tuhan beri. Ya, dan Tuhan tahu kok hati kita. Tuhan yang berikan. Kenapa Bapak Ibu mau terlibat dalam pelayanan? Bukan hebatnya Bapak Ibu, bukan, tapi karena Tuhan yang tahu itu. Ya, pengalaman hamba-hamba Tuhan mendoakan orang-orang supaya mau melayani, tapi karena Tuhan nggak taruh di hatinya, nggak mau juga. Ya, jadi kita hargai itu. Rasul Paulus katakan itu karunia. Ya, mana mau Rasul Paulus jadi pelayan Tuhan? Orang dia sendiri mau menganiaya orang percaya kok. Tapi karena Tuhan panggil dan Tuhan berbicara, engkau kupilih dan kutetapkan untuk melayani, ya, bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Dan untuk itu kau harus menderita. Rasul Paulus sudah dapat pernyataan itu dari Tuhan. Mau tidak mau, karena memang dia taat kepada Tuhan, dia lakukan. Nah, ini dia sudah mulai lemah. Ya, waktu dia menulis ini, dia mau kasih regenerasi. Jadi dikatakan kepada Timotius, kobarkan, semangat. Ya, pelayan Tuhan semangat, amin. Semangat, amin. Dingin Pak Pendeta, nggak bisa kencang. Oh, justru waktu dingin ini harus kencang, biar rasa dinginnya hilang. Ya, kita berkata bersama-sama, semangat. 1 2 3, semangat. Haleluya. Kok jadi panas ya? Memang orang bersemangat itu paling ya maksudnya. Paling, coba kalau udah lebih dingin gitu. Oh, hari ini Pak Agustiwa aja tadi di jalan kehujanan, sekarang nggak kedinginan lagi Pak ya. Sudah jadi mandi tadi air panas Pak? Enggak juga kan? Iya, jadi walaupun kita tidak mandi sore ini, pokoknya semangat. Karena tetap sukacita ya. Nah, ini garis bawahi, ada kalanya kita merasakan tidak semangat. Nah, ketika itu terjadi, apa yang kita lakukan? Kita saling mengingatkan Bapak Ibu, doakan. Ya, ketika Bapak Ibu lihat kok pelayan Tuhan ini kok mulai loyo, hamba Tuhan ini kok mulai loyo, teman ini, keluarga ini kok mulai loyo, doakan. Secara kita tidak bicara kepada orang yang kita sudah doakan. Tuhan tolong. Mungkin ada pergumulan yang sedang dihadapi kan?
nggak harus dia ceritakan, tapi kok mulai agak ini ya, kelihatan kok mulai ada mungkin sesuatu. Oke, saya mau berdoa ya. Seperti itu, saling memperhatikan. Yang kedua, ya, kelebihan dan kekurangan setiap pengurus dipakai untuk saling melengkapi. Untuk bisa kita dipakai oleh Tuhan, kita dibaharui dan jemaat akan mengalami baru, kita dulu. Kita harus bergandeng tangan bersama-sama, jangan sampai di antara kita terjadi perpecahan. Nah, dalam surat Korintus itu berbicara terjadi perpecahan di antara mereka. Ya, ada salah pendapat, salah aturan begitu dan begini, dan akhirnya mereka pecah. Nah, masing-masing kita harus menerima, ya sudah menerima karunia yang berbeda dan harus saling melengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Tujuannya itu, firman Tuhan memang itu katakan. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Wow. Kira-kira begini. Wah, luar biasa nih. Pak Sony pimpin kriket juara. Kira-kira kita yang dengar senang enggak? Senang banget. Ya kan? Bahagia. Wow, seperti itu. Jangan orang dunia kan iri hati. Alah gitu aja. Kenapa harus begitu? Ya. Nah itu. Oh, kita dengar lagi ada di antara pengurus diberkati Tuhan. Oh, kita puji Tuhan. Nah, ketika ada di antara pengurus juga ada yang mengalami cobaan dalam keluarga. Nah, ini kita harus merasakan sedih. Amin. Ya. Jadi ada di antara kita yang punya kelebihan. Artinya ada kemampuan di satu bidang tertentu. Oh, puji Tuhan. Ya. Memenuhi kekuranganku ini ada ini. Jadi di gereja itu kita pengurus ini sebenarnya Tuhan perlengkapi. Ada bagian ini yang cekatan di sini. Ada yang bagian ini. Orang ini kalau berdoa mantap. Ya, ada yang kalau melayani, menasihati mantap. Ada yang kalau dia ngomong bawa jiwa mantap. Ini masing-masing. Ya, ada yang memperhatikan di bagian gereja cepat sekali tanggap. Ada yang ini, jadi saling. Jangan, kamu kenapa kamu nggak buat itu? Kenapa kamu tidak ada seperti itu kita? Karena tadi karunia berbeda-beda kok. Dan ketika ada seseorang sepertinya tampil, ya jangan merasa sombong. Ya ini karena aku, karena kelihatan. Padahal ada pelayan-pelayan yang tak kelihatan loh. Tidak kelihatan padahal dia menggumuli pelayanan kita, gereja kita. Bahkan ada jemaat yang diam-diam selalu berdoa. Berarti inti masalahnya kalau Merasa. Itu jangan. Paling merasa pasti ada masalah. Iya. Biasanya masalah di mana Pak? Ini pengembangan biasanya udah tahu. Ya, dalam tadi kalau baca dari sini kan ada karunia. Iya. Semua orang punya karunia masing-masing. Tapi kita sebenarnya jangan membedakan karunia itu. Semua karunia itu sama karena bersama dari satu karunia itu Roh Kudus. Betul. Jadi ada yang pintar ngomong, ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar main musik. Tetapi yang masalahnya kalau ada salah satu yang sudah paling merasa, ini dia masalah. Betul. Akan terjadi perpecahan. Atau saya merasa paling capek, saya merasa paling, karena kita kerja bersama. Betul. Tapi kalau ada salah satu dan paling merasa, akan jadi masalah. Ya, kita garis bawah. Itu betul. Itulah fakta. Dan itu selalu terjadi. Nah, akhirnya karena dia merasa terlalu capek, dia akhirnya marah-marah sendiri. Padahal yang lain siapa suruh kamu marah? Kalau kamu sudah dapat talenta itu, harus lakukan dengan sukacita. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan lakukan dengan sukacita. Jadi pelayan Tuhan, pengurus gereja Sinam, tidak ada yang bersungut-sungut karena aku saja, tidak ada. Amin. Lakukan sukacita. Toh kita persembahkan kepada siapa sih? Kepada Tuhan yang tadi Pak Sony katakan dia yang memberi kok. Ya, dia memberi. Nah, berbeda-beda. Dan menarik di situ kan, supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan, bukan saling menyombongkan diri. Saling memperhatikan. Kira-kira ini, saya bisa masuk di mana? Saya bisa masuk di mana? Nah, gitu loh.
Karena itu, nah ini ayat 26.